telah selesainya kajian kitab Aqidatul Awam ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah ala dama fi'il milah salatan wa salaman daimaini bid-dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Al-Fakir meneruskan kajian kitab Aqidatul Awam, yang mana pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai pengenalan kita terhadap keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja. Qala sa'il mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Khatimatun fi dzikri baqil wajib mimma ala mukallafin min wajib nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Yang artinya ini adalah suatu penutup di dalam kajian kitab Aqidatul Awam. Berarti ini adalah kajian terakhir di dalam pembahasan kitab Aqidatul Awam, yang menjelaskan tentang masalah keyakinan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi utusan Allah untuk seluruh alam semesta, dan juga diutusnya Nabi Muhammad menjadikan suatu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Bahkan juga Nabi Muhammad adalah utama di antara para nabi-nabi dan di antara para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam syarah kitab ini, dalam kitab Aqidatul Awam ini dijelaskan bahwa ini adalah kajian khatim, penutup di dalam kajian kitab Aqidatul Awam, yang mana pada kajian penutup ini akan menjelaskan tentang pengenalan kita terhadap keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita mengenal kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul agar menyampaikan risalah Allah kepada seluruh alam semesta, yang meliputi manusia, jin dan malaikat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Dari dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, yang artinya, dan kami Allah tidaklah mengutus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan kepada umat
manusia seluruhnya. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam, di antaranya untuk manusia, untuk jin, dan untuk para malaikat. Kemudian di atas dia dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nasu inna rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, wahai kekasihku Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua, atau untuk kamu semua. Nabi kita Muhammad SAW adalah makhluk yang mulia dan paling utama di antara para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu, wahai kekasih Muhammad, sebutan nama-nama. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW itu tidak satu pun Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memanggil nama kekasih Nabi besar Muhammad SAW dengan nama langsung nama beliau. Sebagaimana di Al-Qur'an menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Ayyuhal Mudassir, Ya Ayyuhal Muzammil, Ya Habibi, Ya Taha, Ya Yasin, dan seterusnya. Ya, jadi tidak seperti nabi-nabi yang lain, Nabi kita Muhammad SAW disebut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan keagungan, kemuliaan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut menjadi jelas sekali karena Allah menyandingkan nama Nabi besar Muhammad SAW di samping namanya dalam kalimat tauhid, yang mana lafadznya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga dijelaskan di dalam syarah ini, jika Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia dan utama di antara para Nabi dan Rasul, maka umat beliau juga menjadi umat yang terbaik, umat yang paling mulia di antara umat-umat Nabi dan Rasul lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik atau sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Pengertian daripada ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia di antara para nabi dan rasul. Bahkan umatnya juga umat yang paling mulia di antara umat-umat terdahulu. Yang bagaimana umatnya? Yang ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat Nabi yang selalu mengerjakan perkara yang ma'ruf dan meninggalkan perkara-perkara yang munkar. Lalu di dalam syarah Aqidatul Awam ini dijelaskan tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim Abdul Manaf yantasib wa ummuhu Aminatu Juhriyah arda'atuhu Halimatu Sya'diyah. Di sini dijelaskan nasab, ada dua sisi ya. Nasab Nabi kita Muhammad SAW dari sisi ayah, dan nasab Nabi kita Muhammad SAW dari sisi ibu.
Nasab Nabi Muhammad dari sisi ayah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar ibn Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab Nabi dari sisi ayah. Nasab Nabi dari sisi ibu, Muhammad, putra daripada Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Juhrah bin Kilab. Ya, ternyata nasabnya Nabi kita Muhammad SAW masih bersambung oleh ibunya, bertemu di sisi kakeknya yang bernama Kilab. Ya. Itulah nasab Nabi kita Muhammad SAW yang perlu diketahui bagi setiap orang yang beriman, yang sudah akil balik, ya, atau mukallaf, untuk mengetahui nasab Nabi kita Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW itu bernasab yang jelas, bahkan bertemu di atas nasab beliau sampai kepada Ismail alaihissalam dan sampai kepada Nabi Allah Ibrahim Abul Anbiya, atau yang dijuluki dipanggil dengan bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di sini dijelaskan tentang wanita yang pernah menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Di antaranya Nabi Muhammad disusui oleh ibunya. Lalu Nabi Muhammad pernah disusui oleh Suaibah, bekas budak daripada Abu Lahab. Dan Nabi Muhammad pernah disusui oleh Halimatu Sya'diyah. Tetapi di antara dua ibu susu Nabi Muhammad, baik itu ibunya Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan juga Suaibah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang paling lama adalah Halimatu Sya'diyah radhiyallahu anha wa ardhaha, karena Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatu Sya'diyah selama 4 tahun. Jadi pertama Nabi Muhammad disusui 2 tahun, lalu setelah 2 tahun Halimatu Sya'diyah mengembalikan kembali Nabi Muhammad kepada ibunya Aminah. Terus beliau meminta kembali untuk merawat yang kedua kalinya, dan disetujui oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan diberikan kembali oleh ibunya Aminah untuk disusui kembali oleh Halimatu Sya'diyah. Lalu dibawalah kembali pulang Halimatu Sya'diyah, Nabi kita Muhammad SAW ke rumah kediaman beliau. Tetapi di dalam menyusui yang kedua kalinya, beliau banyak tantangan, banyak rintangan. Kenapa? Di situ beliau terheran-heran melihat Nabi Muhammad SAW itu menghilang. Ya, bahkan ada rekannya, kawan main beliau, melihat bahwa Nabi Muhammad dibawa oleh 2 orang malaikat. Ya, pada saat itu Nabi Muhammad SAW dibersihkan oleh 2 malaikat. Dibersihkan bukan berarti, pengertiannya bukan Nabi Muhammad itu kotor, ya. Nabi Muhammad itu dibersihkan biar tambah bersih hatinya. Dan juga ada pendeta, ya, dari kalungan Yahudi, dia katakan, ini engkau serahkan kembali ini anak kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada kakeknya. Kenapa? Nanti kalau ada orang-orang yang jahat melihat beliau, karena ini bakal jadi calon daripada Nabi akhir zaman.
Makanya Halimatus Sa'diyah di situ malu, terbingung, takut Nabi Muhammad itu nanti diculik, ya. Maka dia berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan keluarganya, baik itu ibunya Aminah, baik itu kakeknya Abdul Muthalib. Maka beliau serahkanlah, setelah selesai menyelesaikan daripada menyusuinya, maka diserahkanlah kembali kepada ibunya Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu beliau dalam asuhan kakeknya, karena pada umur 6 tahun kurang lebih ibunya Aminah meninggal dunia, maka beliau dalam asuhan kakeknya. Setelah itu pula tidak lama kemudian kakeknya meninggal dunia, maka beliau dalam asuhan daripada pamannya Abu Talib, ayah daripada Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anha wa ardhaha. Itulah yang perlu diketahui bagi setiap mukallaf, ya, untuk mengenal sosok daripada diri manusia mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di dalam kesempatan ini, inilah kajian yang terakhir di dalam kajian pembahasan kitab Aqidatul Awam ini. Mudah-mudahan kajian-kajian yang telah dibahas dalam konten ini, bagi yang menonton daripada kajian ini, mudah-mudahan antum bisa lebih cinta lagi kepada Allah, lebih cinta lagi kepada hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita lebih cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada gilirannya kita berharap semoga kelak kita akan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang hamba Allah yang telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan ada di dalam kumpulan mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, insyaallah nanti kesempatan-kesempatan berikutnya Al-Fakir ingin membahas kajian kitab yang baru, yang insyaallah nanti akan Al-Fakir pilih kitab apa yang perlu kembali, ya, melanjutkan setelah selesainya kajian kitab Aqidatul Awam ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.